in Bukan uji progress. fungsi, eh ini tuh mengacu ke sini nih ya. Jadi ini apa intinya sudah berhasil. Buktinya ini Oh, iya. kayak gitu sih. Nah, tapi benar juga sih kalau misalnya mau digabung di video. Maaf Kak Elvan, suaranya terputus. Tadi sampai mana ya? Eh, Potongnya. yang poin awal tadi Kak, bisa dibuat video atau gimana tadi? Oh ya, di sini ya. Jadi gini ya, untuk tugas progres 4 ini bedanya poin yang pertama sama poin yang ketiga ini bedanya cuma ini aja. Kalau poin satu ini secara tertulis gitu ya, uji fungsinya. Kalau poin tiga ini video gitu. Nah, tadi betul dipikir-pikir ini karena sama aja, ya udah boleh aja teman-teman fokus ke poin nomor tiga aja gitu. Iya Kak. Gimana? Cukup jelas? Untuk Gitu sekarang aja jelas kali ya. Kak. Oke, tuliskan bagaimana kamu menyelesaikan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Itu Ini juga poin sama nomor ya, 2. poin nomor 2 menjawab poin nomor satu ya. Iya, itu poin nomor 2 mungkin maksudnya ini bukan Kak. Eh, mungkin kalau ada errornya mungkin atau gimana? Iya, betul. Betul, betul. Jadi kalau misalnya ada kendala, nanti dijelaskan juga gitu, apa penyelesaiannya, solusinya, alternatifnya seperti apa gitu. Tapi kalau mau dijelasin pakai video juga nggak apa-apa sih, gitu. Iya Kak, itu aja sih mungkin yang mau Mm-mm. ditanyain. Sip, oke, cukup jelas ya. Ya, Jadi ini bobotnya di poin nomor tiga aja sih. Kalau misalnya nomor tiga udah mencakup semua, nggak apa-apa, aman. Jadi intinya di videokan aja. Oke, itu mungkin ada lagi dari Ivan. untuk itu sudah sih Kak harusnya. Sip, sip. Oke, mungkin tambahan ya, karena mungkin Ivan udah selesai. Nextnya barangkali ada waktu untuk eh apa ya, merancang eh casing mungkin ya. Jadi mungkin alatnya kalau masih prototype mungkin masih di breadboard gitu ya, atau ya belum ada casingnya. Nah, mungkin kalau ada waktu boleh di konsep juga untuk packagingnya, casingnya. Bebas sih dari apapun. Nanti boleh sambil dipikirkan aja gitu. Kalau masih ada waktu sekitar berapa hari lagi ya? Ya seminggu kurang lagi ya, 5 harian lagi. Sambil ya mungkin lebih bagus gitu kalau ada packagingnya. Tapi kalau nggak apa-apa sih. Karena ini minimal prototype. Itu paling tambahannya ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ini ada Barudin. Ya Kak, Oke, boleh diceritakan progresnya? Udah sampai kalau mana?
Baik Kak, izin ya Kak. Untuk progres kurang lebih sama kayak Bang Ipan sih, saya udah selesai gitu. Blink juga udah Udah selesai juga? terhubung. Terus Telegram juga udah notifikasinya sudah bisa gitu, udah di kan kondisi sesuai kondisinya. Kayak gitu sih Kak. Oke, oke. Sip, sip. Ada kendala selama ini? Kendala paling apa ya yang di Blink itu karena terbatas juga jadi bingung kalau banyak-banyak widget itu sih Kak. Jadi ya udah lima lima itu aja sih paling lima apa sebutannya Kak widget gitu. Oke, Kalau teknis sih nggak ada sih Kak kendala teknis. oke, oke. Baik. Oke, sip, sip, sip. Oke, catatannya sama kayak Ivan tadi. Dilanjut aja untuk tugas progres 4-nya. Nggak apa-apa, bikin video aja yang mencakup semuanya. Diceritakan tiap fiturnya, ya, uji fungsinya seperti apa. Oke, makasih banyak. Ada yang mau disampaikan lagi dari Barudin? Eh, Sepertinya sudah sih Kak paling ya diperbagus aja buat tampilannya sih. Sama Mm-mm, tadi sih yang mau nyoba-nyoba bikin casing Kak. boleh. Oke, sip, sip. Baik Kak, terima Oke, kasih thank Kak. you. Siap, kita lanjut ya ke Nabila. Oke, sebentar. eh Kalau testing buzzernya doang, buzzernya berfungsi ya? Maksudnya nggak rusak kan buzzernya? Oke. Tapi ketika di nomor 4 nih, ini apa? Ketika testing buzzernya doang, itu buzzernya bunyi kan ya? Oh, oke. Oh, oke, oke. Oke. Mhm. Oke, kita coba solve bareng-bareng. Ini ada beberapa kemungkinan buzzernya nggak nyala. Pertama, dari wiring ada yang salah. Pertama. Kedua, dari codingan, dari kodenya ya, dari codingan Arduino-nya ada yang salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi buzzernya yang rusak ya. Mungkin buzzernya yang rusak. Jadi wiringnya udah betul, codingan udah betul, tapi masih nggak jalan. Kemungkinan buzzernya rusak. Seperti itu. Oke, mungkin Nabila lagi standby di laptop, barangkali bisa tunjukin codingannya dulu mungkin kita lihat. Oh, oke deh. Buat besok ya. Ya, ya, ya. Oke, paling eh nanti aja di luar mentoring ya. Nanti coba kirim codingan untuk nyalain buzzer karena ada beberapa metode untuk nyalain buzzer ya. Karena pakai sinyal analog. Nah, ada yang pakai analog write, ada yang pakai LED C write gitu, yang ada PWM sama frekuensinya. Nah, itu emang beda-beda nih. Ada beberapa cara ya, maksudnya untuk nyalain buzzer. Nah, terus kita harus tahu juga spesifikasi buzzernya
buzzernya pakai yang berapa volt. Nah, takutnya salah tegangan ya. Itu mungkin nanti coba kirim codingan yang Nabilah pakai. Terus boleh ini juga mungkin di foto wiring buzzernya ya. Buzzernya pakai yang 3 kaki atau yang 2 kaki. Nanti tolong di foto biar nanti Kael tahu ya kaki ini nyambung ke pin berapa, kaki satu lagi nyambung ke pin berapa, pin mana ya di SP32-nya. Nanti tolong difoto juga untuk debug hardware-nya. Oke. Nah, mungkin untuk ngebantu Nabilah juga nih, dari yang lain ada yang mau sharing nggak? Untuk buzzernya konfigurasinya gimana sih? Mulai dari wiring, eh, seperti apa? Mungkin boleh ditunjukkan atau disebutkan aja gitu, nyambung ke pin-pin berapa. Terus barangkali yang lain boleh sharing juga, nyalain buzzernya sintaksnya gimana sih? Nah, mungkin boleh di-spill dikit di codingannya. Ada yang mau nggak? Barangkali yang lain yang sudah berhasil ya. Mungkin Ivan, Baharudin, atau Rizky, atau Septiani. Eh, paling dikit sih Kak. Eh, Kemungkinan sih dicoba dulu itunya aja bila oh ingat nggak colokannya kemana gitu di yang hitam tuh pokoknya ke ground terus yang pinnya sama kalau kodenya tuh pakai if else ini gimana Kak? Apa share screen atau gimana? Oh iya, boleh deh kalau mau di share screen. Sebentar Kak. Mana ya? Belum share screen. Oh ini. Paling ini aja sih kalau di apa buzzernya. Pertama kan pinnya Oke, 15. Terus di bagian buat nyalahinnya dia di pin mode ya, di pin mode dijadiin output ya. jadiin output. Terus habis Buzzer itu pin paling output. kondisinya sih Kak. Jadi langsung ke kondisinya di mana kondisi? Ini kayak udara kualitas udaranya. Kalau misalkan dia nol itu udara bagus satu dua. Jadi kalau bagus tuh di mana buzzer pin? Dia nggak bunyi gitu Kak. Terus kalau Oh, misalkan itu sedang juga pakai sintaks apa noton ya? noton. Noton. Terus sama dia nggak Kalau bunyi kalau ya Kak kalau untuk bunyiinnya, bunyiinnya dia di contohnya di saya, mana nih? saya lupa bentar. Belum masuk apa? Oh ini nih, control buzzer. Nah yang ini dia nih. Jadi dia misah sih Kak. Oke, Jadi nyalain ke yang di sini tuh cuma nyalain buat nyalain relay, nyalain kipas. oke, nyalain relay ya. Heeh. Terus habis itu di sini bikin kondisi baru tuh sama sih, baru dinyalain gitu sih Nabila. Oke, ini pakai flag ya. Kalau buzzer state-nya true, baru nyalain buzzer ya. Iya Kak. Jika kualitas udara buruk. Oke, ini ada pakai milis juga ya. Jadi dia nyala setiap buzzer interval ya. Buzzer intervalnya di state berapa? Buzzer intervalnya di state itu
Setiap Lupa. kapan? Ntar ya Boleh saya. di hover aja buzzer itunya. 500. Oh ini interval bunyi buzzer itu Setiap 05. 0,5 detik ya. Heeh. Oke. Paling gitu aja Oh, sih, Kak. iya iya iya. Boleh lihat lagi ke bawah. Eh, Kan perlu pahami dulu juga nih apa si flow program teman-teman. Jadi kalau kualitas udaranya buruk, dia setiap 0,5 detik ya, setiap 0,5 detik buzzernya Bunyi. ngebling gitu ya, Ngebling ya, jadi ntar berhenti sebentar, nyala lagi kayak gitu sih, Kak. nyala lagi terus mati nyala mati gitu ya. Heeh. Oke, paham paham. Oke oke oke. Cuma ini emang secara logik cukup advance ya. Ini blinkingnya, nyala matiin buzzernya ini pakai milis, kemudian ada apa beberapa sintaks yang mungkin untuk yang awam masih nampaknya agak lebih sulit ya. Ada buzzer state ini, jadi di line 158 ini fungsi ngeblinknya ya, dia asalnya true jadi false, terus ketika setengah detik selanjutnya false-nya jadi true lagi gitu ya, sehingga nanti Iya. buzzernya ganti-ganti gitu ya. Hmm. Oke, gimana nih Nabila? Cukup paham nggak? Ini balikin lagi ke Nabila sih. Eh, oke oke oke. Hmm, atau ya kalau misalnya mau jiplak dari yang punya Barudin ini nggak apa-apa. Eh, atau kalau misalnya from scratch Nabila buat tanpa buzzer dulu deh misalnya ya. Tanpa buzzer dulu, jadi fungsi utama yang lainnya dulu yang diprioritaskan ya. Jadi buzzer karena fitur tambahan gitu ya. Jadi di skip dulu nanti kalau yang lainnya udah oke baru ditambah buzzernya itu boleh kayak gitu. Em, Kalau oke nanti nyusul untuk testing buzzernya. Nih kalian uncheck dulu. Kalau selain buzzer yang lainnya gimana? Oh, ngirim data ke Blink udah dicoba? Hmm, oke oke. Oke deh, sip sip. Kalau gitu berarti konfigurasi platform di Blink-nya udah oke. Kalau dashboardnya, dashboardnya belum ya? Oke oke, sip. Oke paling Nabila menyusul aja nanti dikirim aja codingan Nabila yang sekarang udah sampai mana. Nanti kalian coba pelajari juga gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain kalau mau bantu juga boleh. Nanti dikomunikasikan aja. Ya, oke. Itu paling untuk Nabila. Makasih ya untuk report progresnya. Kita lanjut dulu ke Rizky.
Oke Kak, baik Kak. Izin masuk Kak. Dari Ya, progres saya sendiri sebenarnya sama kayak Baharudi dan Ivan ya. Sudah bisa mengirim notifikasi ke Telegram. oke, sudah semua ya. Ada kendala? Kalau kendala sih nggak ada, cuman kalau nyoba Telegram itu kan beda jaringan gitu kan, beda jaringan artinya beda jaringan dengan si PSP-nya, beda WiFi gitu kan. Saya belum nyoba apakah masih bisa nerima notif apa tidak gitu kan. Gimana kalau beda jaringan? Kan Telegram itu di HP, nah sedangkan Ya, beda jaringan antara di Telegram di HP dengan jaringan di PSP-nya gitu kan. Apakah masih oke. bisa mengirim notif, masih masuk nggak notifnya nih si Telegramnya gitu. Oh, oke, oke, oke. Sip. Saya belum nyoba kalau Nanti itu. silakan diuji aja. Tapi kalau secara konsep harusnya aman ya. Selama terkoneksi ke internet, walaupun beda jaringan, seharusnya masih bisa nerima ya. Gitu. Sip, sip. Ada lagi? Mungkin? Mungkin dari saya cukup Pak. Oke, oke. Sip, aman ya. Kayak Bardin sama Ivan. Aman Pak. eh Nanti dilanjut aja untuk ngerjain tugas progresnya, dibuat video ya, seperti itu. Oke, kalau aman, makasih Rizky udah report progresnya. Kita lanjut ke Septiani. Izin Kak, kalau dari aku itu udah sampai dashboard Blink. Nah, tapi pas tadi siang, pas masih di kampus, itu kan coba codingannya ya. Nah, itu udah ada yang kapus, jadi sempat error juga dan udah sempat minta juga menyamain sama codingannya Husen tadi. Terus kalau untuk rangkaian, itu aku sempat ada same case kayak Nabila itu buzzernya nggak hidup sama kipasnya. Nah, terus pas aku tanya sama cuttingku yang juga project TA-nya di IoT, dia tuh sempat testing relay sama buzzernya tuh di Arduino pakai codingan dia. Dan itu tuh hidup Kak buat relay sama buzzernya. Tapi katanya tuh coba dibongkar dulu rangkaiannya, terus testing pakai digital multimeter. Nah, tadi juga udah aku bongkar dan aku tes pakai multimeter. Untuk kabelnya aman semua, Kak, tapi belum dipasang lagi. Itu aja sih, Oke, Kak. oke, oke, sip. Oke, cara untuk debugnya udah bagus. Betul, kalau misalnya ada apa? Kalau misalnya ada anomali atau apa ya, ada error lah ya, ada error yang kita nggak tahu di mana. Nah, cara debugnya yaitu coba per komponen dulu ya. Misal dengan wiring yang sekarang dicoba satu per satu. Jadi teman-teman harus nyiapin juga ya codingan yang per masing-masing komponen ini ya. Misal untuk codingan relaynya doang, codingan untuk LED RGB-nya doang, kemudian codingan untuk buzzernya doang gitu ya. Nah, ini harus ada ya untuk tadi case untuk testing per komponen. Jadi memastikan tiap komponen aman gitu ya. Baik dari komponennya gitu nggak rusak maupun wiringnya. Nah, jadi poin 1 sama 4 ini pastikan teman-teman punya file masing-masing untuk testing per komponen. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian misal tadi secara masing-masing komponen ketika testing per komponen ini aman semua nih. MQ135 aman, relay aman, LED RGB-nya aman, buzzernya aman.
Nah, ketika nomor 5, ketika digabung ya kode program utamanya ya, kan mulai ada logik-logik tambahan ya. Nah, ketika implementasi codingan yang digabung ini ternyata tadi misalnya tiba-tiba buzzernya nggak jalan atau relaynya nggak jalan. Nah, bisa jadi yang salah itu bukan per komponennya, bukan komponennya, bukan wiringnya, tapi di logiknya, di logik kode program utamanya gitu, yang bikin nggak nyala gitu. Mungkin ya, bisa jadi ke arah sana gitu. Ya, makanya di breakdown dulu nih. Jadi pastikan dulu kode program gabungan atau kode program utamanya ya ketika integrasi semua komponen itu pastikan jalan dulu gitu ya. If else-nya ya. Kemudian apalagi ya kebanyakan gitu ya if else-nya sebelum kirim data gitu ya. Jadi kirim data nanti dulu. Nah, jadi pastikan itu berjalan dulu. Nah, baru masuk ke nomor 8 ya. Ini codingan yang udah ditambah kirim data ke Blink misalnya ya. Seperti itu. Tadi apa yang mau disampaikan? Ya, intinya itu ya. Cara debug kalau misalnya teman-teman menemukan error. Kalau KL biasanya seperti itu ya. Jadi makanya ada 10 poin ini gitu ya. Kurang lebih gitu. Berarti nanti untuk Septiani nanti diupdate lagi aja. Kalau misalnya mau apa udah di wiring lagi, dicoba lagi. Nah, nanti kayak tunggu reportnya gitu ya. Eh, masih ada error kah atau udah aman? Kalau ada error, errornya apa? Nanti kita coba cari bareng-bareng bugnya di mana. Kayak gitu. Sip, ada lagi dari Septiani yang mau disampaikan? Nggak ada Kak, itu aja. Oke, ya, makasih untuk Septiani. Nanti ditunggu aja update-nya untuk progresnya ya. Sip, udah semua ya? Oke. Izin bertanya, Kak. Oh ya, boleh, Ivan, silakan. Itu tadi kan untuk yang tugas progres 4 itu kan ada yang disuruh buat video. Nah, tadi kan disuruh melengkapi untuk yang casing kalau misalkan emang bisa. Jadi kalau emang misalkan belum keburu kan deadline-nya kalau tidak nggak salah tanggal 1 ya. Yang untuk tugas progres 4 itu kalau misalkan belum sempat bisa dipakein casing nggak apa-apa kah Kak, untuk itunya atau waktu ngerjain itu harus udah ada casingnya. Oke, pertama untuk tugas yang ini yang tanpa casing ya, ini pada fase prototype. Jadi ini yang nggak perlu ada casing. Casing ini edisional, eh ya tambahan aja gitu ya, sifatnya sunnah. Jadi untuk apa ya? Untuk nanti teman-teman siapin di akhir aja pada saat presentasi itu boleh pakai casing. Tapi untuk keperluan tugas progres 4 ini nggak perlu ada casing, nggak apa-apa. Itu paling ya Sama aman-aman. ini izin bertanya lagi. Jadi untuk mentoringnya ini untuk kelompok 10 ini, jadi minggu ini sudah ya Kak? Atau nanti ada hari lain di minggu ini? Atau minggu ini cuma sekali aja? Nanti seperti biasa kayak rilis lagi ya jadwal yang nanti bisa teman-teman pilih. Tapi kalau misalnya teman-teman perlu nih ya, ini Kyle juga belum sampaikan ke grup. Jadi kalau teman-teman perlu untuk mentoring, itu teman-teman boleh request. Misalnya mau di hari apa jam berapa, nanti dikomunikasikan aja. Nah, selama ini Kyle lupa terus nih mau nyampaikan ini. Jadi sementara Kyle kasih jadwal, teman-teman pilih gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh misalnya ya, butuh konsultasi nih, ada error misalnya atau ada yang mau ditanyain dan butuh
apa butuh langsung meetingnya gitu. Itu nanti dikomunikasikan aja. Nah, untuk minggu ini eh kayaknya sampai hari Jumat nanti di hari Kamis atau Jumat Kyle rilis lagi jadwal mentoring untuk ke depannya. Nanti seperti biasa teman-teman isi isi jadwalnya gitu ya. Tapi kalau tadi ya nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau request hari apa, jam berapa nanti komunikasikan aja. Gitu ya, Ivan. Aman? Terima kasih, Kak. Iya. Oke. Sip, sip. Oke, ini inisiatif dari Kyle aja sih, apa untuk mentoringnya per kelompok gitu ya, agar lebih fokus. Karena kalau dibarengin ya apa kurang efektif sih menurut Kyle gitu. Sip. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, oke. Boleh banget. Misal nanti kita jadwalin nih. Nanti Nabila share screen. Nah, nanti kita gitu ya, KL atau teman-teman yang lain, nanti sambil lihat nih screen laptopnya Nabila, kayak gitu. Itu boleh, bisa kayak gitu. Nanti kita pandu gitu. Coba ketik ini misalnya ya. Atau coba apa testing bagian mananya gitu. Nah, nanti mungkin metodenya kayak gitu kali ya. Jadi nanti ya mudahnya nanti Nabila kalau udah di depan laptop gitu ya, udah senggang waktunya, nanti di share screen aja gitu. Nanti kita bareng-bareng lihat screen laptopnya Nabila gitu. Gimana? Aman? Sip, sip. Oke. Nanti mungkin di mentoring berikutnya ya, nanti kita jadwalkan. Ini bocoran aja biasanya jadwal presentasinya diundur. Jadi melihat progres teman-teman juga kalau eh, di kelompok teman-teman atau di kelompok lain masih ada yang belum siap, biasanya diundur nih. Jadi kita masih ada waktu sebenarnya untuk nyelesain final projectnya. Masih ada waktu untuk mentoring gitu ya. Oke. Ini yang mau kalian sampaikan juga. Ya alhamdulillah sih untuk kelompok 10 ini udah banyak yang eh, selesai juga gitu ya. Nanti tinggal Nabila aja nih yang ada beberapa PR. Jadi kalau misalnya udah mendekati deadline tapi masih ada yang stuck gitu ya, entah di bagian mananya. Nah, biasanya KL arahkan untuk yang low effort aja gitu ya. Misal, wah udah stuck nih, relaynya nggak nyala-nyala atau relaynya tiba-tiba gosong, nggak bisa berfungsi lagi, lama lagi kalau beli lagi. Nah, nanti bisa jadi fitur relay dihilangkan gitu ya. Atau misalnya gini, ada kelompok lain yang stuck Blink, gagal terus nih, pakai Blink susah, datanya nggak mau masuk, terus susah nih bikin dashboardnya. Nah, biasanya KL ya udah karena ini waktunya dikit lagi, ganti aja jangan pakai Blink. Misalnya yang lebih mudah dari Blink apa nih yang teman-teman bisa?
Misal teman-teman udah belajar Node-RED, ya udah pakai Node-RED aja. Mungkin pakai Node-RED bisa lebih cepat, bisa lebih mudah gitu ya dibanding Blink gitu. Nah, jadi ini kalau kasih kebebasan aja nih ke teman-teman gitu ya. Kalau misalnya terkendala, ya pilih yang paling mudah aja. Nanti kita cari alternatif yang lain yang tidak menyulitkan teman-teman gitu. Intinya gitu ya. Karena kalian menemukan juga gitu di yang lain gagal terus misalnya di Blinknya, ya akhirnya kalian arahkan juga nih. Ya udah jangan pakai Blink, pakai Node-RED misalnya ya, atau pakai MIT App Inventor misalnya ya, yang lagi teman-teman belajar sekarang. Atau pakai platform yang lain mungkin teman-teman udah belajar Thingsboard. Kalau misalnya teman-teman lebih cocok pakai Thingsboard, lebih mudah misalnya silakan gitu ya pakai Thingsboard dan lain-lain. Jadi itu teman-teman. Tapi karena kebetulan di kelompok 10 aman ya. Tadi Ivan, Barudin, Rizky, Septiani udah aman pakai Blink. Terus ya udah dilanjut aja pakai Blinknya gitu ya. Itu mungkin yang mau disampaikan tambahan ya. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi, Kak. Boleh, boleh. Maaf sebelumnya. Itu tadi waktu ada Zoom sama DPP itu diinfokan sama tribe-nya kalau misalkan udah bisa mulai menyicil untuk laporan akhir. Nah, itu ada guideline-nya nggak, Kak? Atau memang gimana ya? Bingung juga. Oh, Itu nunggu laporan selesai akhir ya. presentasi atau iya selesai weekly report 5 setelah presentasi atau bisa ngerjakan dari sekarang atau gimana ya, Kak? Oke, oke, oke. Oke, untuk deadline laporan akhir kayak belum tahu nih tanggal pastinya, belum diinfokan dari pihak MySkill-nya. Cuma ngelihat teman-teman yang lain udah pada mulai nyicil deh kayaknya. Ada beberapa yang DM minta apa struktur organisasi MySkill lah, terus profil perusahaan ya, profil perusahaan MySkill. Siapa yang kemarin nanya tuh? Terus ada yang nanya format juga nih, yang tadi Ivan tanyain juga. Jadi betul ada formatnya, ada format laporan akhirnya. Nah, kalau nggak salah formatnya ini bisa di-download di platform Kampus Merdeka. Cuma kayak kurang tahu nih tepatnya ada di mana gitu ya tombol downloadnya itu. Nah, di antara teman-teman ada yang pernah nggak? Ada yang udah download belum template atau format laporan tugas akhir dari Kampus Merdeka? Oke. Oh ya. Oke. Oh ya. Ya, ya, ya. Oh iya tadi ya, Nabila nanya ya. Oh iya Nabila yang nanya. Iya, 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 iya. Heeh. Oke, makasih Nabila. Nanti di-share aja ke Ivan template-nya atau kasih tahu di mana ya tombol downloadnya. Kalian nggak bisa akses soalnya. Nah, terus tadi salah satunya ada profil perusahaan. Nah, kebetulan eh, ya yang kerja di MySkill itu kan Kak Arum sama Kak Ageng. Jadi mungkin bisa tanya ke mereka-mereka ya. Nanti tadi kabarnya mau di-share ke grup ya profil perusahaannya. Nanti ditunggu aja. Oke, makasih Nabila. Itu mungkin dari Ivan ya. Ya, Kak, terima kasih. Sip. Ya, mangga dicicil aja untuk laporan tugas akhirnya. Mungkin kalau ngelihat jadwal kan paling apa program selesai itu 20 Desember. Mungkin mungkin deadline-nya 20 Desember. eh Pengerjaan laporan akhirnya mungkin mungkin nanti ditunggu aja ya info lebih lanjutnya dari pihak MySkill.
Sip, sip. Oke, ada lagi dari teman-teman yang lain? Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan. Oke, silakan. Atau sudah cukup? Sepertinya cukup sih Kak. Sip. Oke, kalau gitu sambil diisi dulu aja ini presensinya seperti biasa.